Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin yang segar-segar yuk, sahabat Hayanis. Nah, untuk pertama-tama di sini sudah saya masak ya, santan sebanyak 2 liter. Lalu bisa ditambahkan dengan daun pandan. Ini kita masak sampai agak hangat. Nah, setelah mulai panas ya, bisa ditambahkan dengan gula merah. Ini sebanyak 500 gram. Boleh menggunakan gula aren ya teman-teman. Setelah itu bisa ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 100 sampai 150 gram. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut dan santannya itu mendidih. Ya, jadi santannya dan gulanya kita masak dengan bersamaan ya teman-teman. Dan untuk menambah gurihnya bisa ditambahkan dengan setengah sendok teh garam, jadi makin gurih. Nah, ini kita masak dulu sampai matang. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Sahabat Hayanis, di subscribe ya, dan di like video-videonya, boleh banget untuk di share dan juga dikasih komentar. Terima kasih. Nah, ini sudah mulai larut ya dan juga mulai mendidih. Bisa kita matikan api kompornya, lalu kita bisa dinginkan ya teman-teman. Selanjutnya saya didihkan air sebanyak 400 ml. Nanti kita akan mengadon tepung sagunya dengan air yang mendidih ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah ada tepung sagu ukuran 500 gram atau setengah kilo. Bisa langsung kita tuangkan dengan air yang tadi sudah kita masak. Jadi masih dalam keadaan panas, langsung kita tuangkan dan bisa kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, sampai merata ya. Nah, jika sudah agak hangat, kita bisa mengulennya dengan tangan ya. Ini tangan sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini sudah mulai hangat, jadi kita bisa ratakan adonannya dengan tangan. Ini kita ulen dalam keadaan hangat ya teman-teman, biar nanti tidak susah untuk diadoninnya. Karena nanti kalau sudah agak dingin itu akan sulit ya untuk adonannya itu jadi cepat tercampur dengan merata. Nah, ini sudah mulai kalis ya teman-teman, sudah seperti ini. Terus saja kita uleni ya, ini karena masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Nah, setelah kalis bisa kita pindahkan ke alas ya. Di sini saya menggunakan tutup box seperti biasa karena lumayan lebar ya. Nah, ini untuk adonannya bisa kita ambil sedikit dulu ya teman-teman. Kita potong menggunakan pisau. Nah, biar tidak lengket, pisaunya kita taburi dengan tepung sagu ya. Jadi tepung sagu yang 500 gram itu nanti kita sisihkan sedikit untuk sebagai taburan ya teman-teman, buat olesan pisau juga. Nah, ini terus kita uleni ya. Setelah itu bisa kita bagi dua kalau masih agak kebesaran, dan bisa kita pipihkan. Di sini saya menggunakan botol ya untuk memipihkannya. Bisa juga teman-teman menggunakan cetakan kue bawang kalau teman-teman ada di rumah. Nah, ini sampai benar-benar tipis ya teman-teman kalau bisa. Karena kalau nanti dimasak itu sagunya nanti akan mengembang ya teman-teman. Jadi lumayan yang saya buat ini nanti ada yang sedikit tebal dan juga ada yang agak panjang ya, karena memang ini untuk cemilan aja ya, untuk yang segar-segar. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, langsung diiris tipis-tipis untuk adonan yang sudah kita pipihkan. Jadi kita pipihkan ya, dan kita iris seperti ini sampai semuanya selesai. Dan alhamdulillah sebanyak ini ya teman-teman, dari 500 gram tepung sagu
Nah, ini kita jadikan satu saja. Sambil menunggu ya, kita sudah memasak air ya teman-teman untuk merebus sagunya. Nah, ini sambil memasak air, saya akan menyaring gula merah dan santan yang sudah mulai dingin ya, yang tadi sudah kita masak. Kita saring agar kotoran yang ada di gula merahnya itu tidak ikut ya. Nah, ini kita saring sampai semuanya selesai. Setelah itu bisa kita dekatkan nanti pada saat masak sagunya ya teman-teman. Jadi setelah matang nanti bisa langsung kita masukkan ke cairan santan dan gula merahnya. Nah, ini insya Allah rasanya gurih banget ya teman-teman, dan sudah dalam keadaan dingin. Jadi untuk proses selanjutnya saya akan memasak sagu yang sudah saya potong-potong. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih ya. Sagu yang sudah saya potong-potong tadi akan saya masukkan semuanya. Tidak perlu khawatir nanti akan lengket ya teman-teman, karena ini memang sagu teksturnya lengket tapi dia tidak akan menyatu satu sama lain. Jadi kita campurkan semuanya, tidak apa-apa ya teman-teman. Dan ini nanti kita masak sampai benar-benar matang atau adonannya itu mengapung ya. Jika sudah semuanya masuk, bisa kita sedikit aduk-aduk ya teman-teman menggunakan saringan. Nah, ini lihat sudah mulai mengapung semuanya. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan, dan langsung kita masukkan ke dalam cairan gula merah dan santannya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, sudah masuk semua ke dalam cairan santan dan gula merahnya. Ini kita tunggu dulu beberapa saat sampai nanti sagu guntingnya ini benar-benar menyerap dengan kuahnya. Nah, ini makin enak jika kita tambahkan dengan es batu ya. Jadi ini adalah es sagu gunting khas Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, siapa nih yang pernah minum es ini? Boleh di komen. Nah, untuk penyajiannya di sini saya akan menyiapkan gelas kecil ya teman-teman. Ini ukuran air mineral ukuran gelas ya teman-teman, atau juga bisa disebut dengan gelas kopi. Nah, ini bisa kita tuangkan seperti ini. Jadi ini benar-benar pas banget nih, cocok ya, segar-segar manis dan rasanya juga gurih untuk sebagai pendamping nanti ketika Lebaran Idul Adha, apalagi untuk menemani yang sedang berkurban. Jadi es ini tuh benar-benar mirip ya sama es cendol atau juga es dawet ya, karena ini versi dari khas Pontianak, terbuat dari sagu, jadi disebutnya es sagu gunting ya teman-teman. Nah, ini Masya Allah segar banget. Dan rasa sagu guntingnya juga ini sudah menyerap gula merahnya ya teman-teman. Jadi benar-benar segar, lembut dan kenyal-kenyal gitu. Nah, ini sekarang mau saya coba ya teman-teman, karena benar-benar segar ya terlihatnya. Sekarang akan saya perlihatkan bagaimana teksturnya. Bismillah. Masya Allah, benar-benar lembut dan rasanya juga gurih. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.